PLN melirik dan mengembangkan bisnis hidrogen karena beberapa alasan penting. Yang pertama, transisi energi dan komitmen net zero emission atau NZE. Hidrogen, terutama yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan atau green hydrogen, adalah salah satu pilar penting dalam mencapai target NZE pada tahun 2060. Dengan mengembangkan bisnis hidrogen, PLN menunjukkan komitmennya dalam mendukung transisi energi di Indonesia menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Alasan kedua adalah potensi hidrogen sebagai energi masa depan. Hidrogen memiliki potensi besar sebagai energi masa depan karena sifatnya yang serbaguna. Hidrogen dapat digunakan sebagai bahan alternatif untuk transportasi, pembangkit listrik, industri, dan berbagai aplikasi lainnya. Dengan mengembangkan bisnis hidrogen, PLN dapat memanfaatkan potensi ini dan mempersiapkan diri untuk masa depan di mana hidrogen menjadi sumber energi utama. Alasan ketiga adalah mengurangi emisi karbon. Hidrogen yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan tidak menghasilkan emisi karbon pada saat digunakan. Dengan mengembangkan bisnis hidrogen, PLN dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi emisi karbon di Indonesia dan membantu mengatasi masalah perubahan iklim. Alasan keempat adalah terkait kepemimpinan dalam ekonomi hidrogen. Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi hidrogen, terutama green hidrogen, karena sumber daya energi terbarukan yang melimpah. Dengan mengembangkan bisnis hidrogen, PLN dapat mendorong kepemimpinan Indonesia dalam ekonomi hidrogen global dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi negara. Alasan yang kelima adalah inovasi dan pengembangan teknologi. Pengembangan bisnis hidrogen memerlukan inovasi dan pengembangan teknologi, terutama dalam produksi, penyimpanan, dan juga distribusi hidrogen. Dengan mengembangkan bisnis hidrogen, PLN dapat mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di sektor energi dan memperkuat posisi Indonesia dalam teknologi energi baru. Secara keseluruhan, PLN melirik dan mengembangkan bisnis hidrogen karena merupakan langkah strategis yang sejalan dengan tujuan transisi energi, pengurangan emisi karbon, dan pengembangan ekonomi berbasis energi bersih di Indonesia. Rencana besar PLN dalam utilisasi hidrogen meliputi beberapa hal penting. Yang pertama, pengembangan pilot project. PLN berencana untuk mengembangkan beberapa proyek terkait hidrogen, seperti pembangkit listrik tenaga hidrogen skala kecil, stasiun pengisian bahan bakar hidrogen (SPBH), penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar campuran pada pembangkit listrik tenaga gas atau PLTDG. Yang kedua, rencana PLN ada studi kelayakan dan riset. PLN akan melakukan studi kelayakan dan riset terkait teknologi hidrogen termasuk produksi, penyimpanan, transportasi, dan utilisasi hidrogen. Yang ketiga, kemitraan strategis. PLN akan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak seperti perusahaan teknologi, lembaga penelitian, dan juga pemerintah seperti BRIN, IFHE untuk mempercepat pengembangan dan implementasi teknologi hidrogen Indonesia. Yang keempat, pengembangan infrastruktur. PLN akan mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung utilisasi hidrogen seperti jaringan pipa hidrogen, fasilitas penyimpanan hidrogen, dan juga stasiun pengisian bahan bakar hidrogen. Yang kelima adalah peningkatan kapasitas SDM. PLN akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia SDM yang kompeten di bidang teknologi hidrogen melalui pelatihan dan juga pengembangan program pendidikan. Seperti di PLN, kami dari PLN sudah ada yang namanya koloni hidrogen, di mana di dalam koloni ini setiap personil yang tergabung dengan koloni ini akan memperoleh kompetensi di bidang teknologi hidrogen melalui pelatihan dan pengembangan program pendidikan ini. Yang keenam, edukasi dan sosialisasi. PLN akan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan potensi hidrogen sebagai energi bersih secara berkelanjutan. Tujuan utama dari rencana besar PLN dalam utilisasi hidrogen adalah untuk mendukung transisi energi di Indonesia menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, mengurangi emisi karbon, serta menciptakan peluang ekonomi baru di sektor energi. Selain itu, PLN juga berharap dapat menjadi pemimpin dalam pengembangan dan implementasi teknologi hidrogen di Indonesia, serta berkontribusi dalam mencapai target net zero emission NZE pada tahun 2060. Hidrogen memiliki beberapa peran penting dalam sektor kelistrikan, antara lain yang pertama sebagai bahan bakar pembangkit listrik.
Hidrogen dapat digunakan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga hidrogen. Hidrogen dibakar dalam turbin gas atau sel bahan bakar atau fuel cell ya, untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga hidrogen memiliki keunggulan karena tidak menghasilkan emisi karbon dan dapat menjadi alternatif yang bersih untuk pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Yang kedua, sebagai penyimpanan energi. Hidrogen dapat digunakan sebagai media penyimpanan energi jangka panjang. Kelebihan hidrogen dibandingkan baterai adalah kemampuannya menyimpan energi dalam jumlah besar dalam waktu yang lama. Energi listrik yang berlebih dari sumber terbarukan seperti matahari dan angin dapat digunakan untuk menghasilkan hidrogen melalui elektrolisa air. Hidrogen yang disimpan dapat diubah kembali menjadi listrik saat dibutuhkan. Misalnya pada malam hari atau saat permintaan beban listrik yang tinggi. Yang ketiga, hidrogen dapat berfungsi sebagai penyeimbang jaringan listrik atau grid. Hidrogen dapat membantu menyeimbangkan grid dengan menyediakan sumber energi yang fleksibel. Pembangkit listrik tenaga hidrogen dapat dinyalakan dan dimatikan dengan cepat untuk merespon perubahan permintaan listrik atau fluktuasi pasokan energi terbarukan. Yang keempat adalah sebagai bahan bakar kendaraan listrik. Hidrogen dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan listrik berbasis sel bahan bakar atau fuel cell, electric vehicle atau FCEV. FCEV ini mengubah hidrogen menjadi listrik untuk menggerakkan motor kendaraan. FCEV memiliki keunggulan jangkauan yang lebih jauh dan juga waktu pengisian bahan bakar yang lebih cepat dibandingkan dengan kendaraan listrik berbasis baterai. Yang kelima adalah sebagai bahan baku industri. Hidrogen digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai industri seperti industri pupuk, petrokimia, dan juga baja. Penggunaan hidrogen dalam industri dapat membantu mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi produksi. Secara keseluruhan, hidrogen memiliki peran penting dalam transisi sektor kelistrikan menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Hidrogen dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, peningkatan fleksibilitas jaringan listrik, dan juga mendukung pengembangan kendaraan listrik yang lebih efisien. PLN melihat hidrogen sebagai salah satu pilihan bahan bakar alternatif yang menjanjikan untuk transportasi masyarakat di masa depan. Hidrogen, terutama yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan atau green hydrogen, memiliki potensi besar untuk mengurangi emisi karbon di sektor transportasi dan berkontribusi pada pencapaian target net zero emission NZE di Indonesia. PLN melihat beberapa keuntungan penggunaan hidrogen untuk transportasi masyarakat diantaranya sebagai berikut. Pertama, ramah lingkungan. Hidrogen yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, terutama yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan, tidak menghasilkan emisi karbon pada saat digunakan. Hal ini dapat membantu mengurangi polusi udara dan juga dampak perubahan iklim. Yang kedua, efisiensi energi. Kendaraan berbahan bakar hidrogen memiliki efisiensi energi yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Yang ketiga adalah infrastruktur yang ada. Infrastruktur pengisian bahan bakar hidrogen dapat dikembangkan dengan memanfaatkan infrastruktur listrik yang sudah ada, sehingga mengurangi biaya investasi terutama dalam hal transportasi. Nah, kalau kita melihat kota-kota modern di dunia sudah banyak mengimplementasikan bus hidrogen. Seperti hal di London, Inggris, kemudian di Aberdeen, Skotlandia, kemudian di Hong Kong, dan juga di Tokyo, Jepang. PLN memiliki rencana komersialisasi hidrogen untuk transportasi masyarakat, diantaranya pilot project. Jadi PLN telah memulai pilot project penggunaan hidrogen untuk transportasi dengan meresmikan fasilitas pengisian bahan bakar hidrogen HRS pertama di Indonesia pada Februari 2024, tepatnya tanggal 21. Fasilitas ini akan digunakan sebagai uji coba kendaraan berbahan bakar hidrogen, termasuk bus, dan diharapkan juga dapat juga untuk pengembangan infrastruktur hidrogen di masa depan. Nah, target komersialisasinya ini diperkirakan pada tahun 2026 karena saat ini sedang disusun KBLI hidrogen ya, di mana nanti di tahun 2025 ini KBLI hidrogen ini akan sudah ada ya dan dihasilkan dan dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga kami berharap dari PLN berharap dengan adanya KBLI hidrogen ini pengembangan bisnis hidrogen dapat berjalan lebih cepat dan lebih masif lagi, sehingga mempercepat penurunan emisi dengan penggantian fosil menjadi dengan hidrogen ini. Yang ketiga adalah kolaborasi. PLN aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga penelitian, dan juga produsen kendaraan untuk mempercepat pengembangan dan implementasi teknologi hidrogen di sektor transportasi.
PLN melakukan MOU dengan BRIN, kemudian IFAH. IFAH adalah Indonesia Fuel Cell Hydrogen Energy, dan juga EBTKE, dan juga Damri, dan juga Transjakarta. Serta ke depan dengan juga Toyota Motor dan Hyundai. Secara keseluruhan, PLN melihat hidrogen sebagai bagian penting dari masa depan transportasi yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan mengembangkan infrastruktur dan teknologi hidrogen, PLN berharap dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi energi, dan juga menciptakan pilihan transportasi yang lebih bersih dan ramah lingkungan bagi masyarakat. PLN berkomitmen untuk memproduksi hidrogen hijau atau green hydrogen yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, sumber listrik yang akan digunakan untuk memproduksi hidrogen berasal dari energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS ini memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan listrik. PLN telah memasang PLTS di berbagai lokasi, termasuk di lokasi pembangkitan di Muara Karang, Priuk, untuk mendukung produksi hidrogen hijau. Yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. PLTB ini memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan listrik. Meskipun saat ini belum digunakan secara langsung untuk produksi hidrogen, PLTB merupakan sumber energi terbarukan potensial yang dapat diintegrasikan dalam sistem produksi hidrogen di masa depan. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA memanfaatkan energi aliran air untuk menghasilkan listrik. PLTA merupakan sumber energi terbarukan yang stabil dan dapat diandalkan, sehingga dapat menjadi sumber listrik yang baik untuk produksi hidrogen hijau. Sedangkan yang keempat adalah potensi energi terbarukan lainnya. Selain sumber energi di atas, PLN juga terus mengeksplorasi potensi energi terbarukan lainnya seperti panas bumi, biomass, gelombang laut, dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk memproduksi energi hidrogen hijau di masa depan. PLN menyadari pentingnya menggunakan sumber energi terbarukan untuk produksi hidrogen guna mencapai target net zero emission atau NZE dan mengurangi dampak lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber listrik yang bersih dan berkelanjutan, PLN berharap dapat menjadi pemimpin dalam pengembangan industri hidrogen hijau di Indonesia. PLN memang melirik hidrogen sebagai komoditas potensial untuk diekspor. Hal ini didasari oleh beberapa faktor, yaitu potensi produksi hidrogen hijau Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi hidrogen hijau karena sumber daya energi terbarukan yang melimpah, seperti sinar matahari, angin, dan air. Yang kedua, karena permintaan global yang meningkat. Permintaan global untuk hidrogen hijau diperkirakan akan meningkat pesat dalam beberapa tahun mendatang, seiring dengan upaya negara-negara untuk mengurangi emisi karbon dan beralih ke energi yang lebih bersih. Yang ketiga, peluang ekonomi. Ekspor hidrogen hijau dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan pendapatan negara. PLN telah melakukan beberapa langkah konkret untuk mewujudkan rencana ekspor hidrogen. Studi kelayakan dengan Sembcorp, PLN telah mendatangi perjanjian studi kelayakan dengan Sembcorp Utilities di Singapura untuk mengeksplorasi potensi produksi dan ekspor hidrogen hijau dari Indonesia ke Singapura. Target produksi ini sekitar 100 KTPA per tahun hidrogen hijau di Indonesia untuk diekspor ke Singapura. Kemudian dari sisi infrastruktur ekspor, salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah ekspor menggunakan pipa bawah laut ke Singapura. Meskipun rencana ekspor hidrogen masih dalam tahap awal, PLN optimis bahwa hidrogen hijau dapat menjadi komoditas ekspor penting bagi Indonesia di masa depan. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya energi terbarukan dan mengembangkan infrastruktur yang diperlukan, PLN berharap dapat menjadi pemain utama dalam pasar hidrogen global. PLN memiliki beberapa harapan dalam regulasi sektor hidrogen di Indonesia. Di antaranya yang pertama, kerangka regulasi yang jelas dan mendukung. PLN berharap adanya kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif untuk sektor hidrogen yang mencakup aspek-aspek seperti produksi, penyimpanan, storage, transportasi, distribusi, dan juga pemanfaatan hidrogen. Regulasi yang jelas akan memberikan
kepastian hukum dan juga mendorong investasi di sektor ini. Yang kedua, insentif dan dukungan pemerintah. PLN berharap dengan adanya insentif dan dukungan pemerintah untuk pengembangan sektor hidrogen seperti subsidi, pembebasan pajak, dan kemudahan perizinan, insentif ini akan membantu menurunkan biaya produksi dan juga mempercepat pengembangan industri hidrogen di Indonesia. Yang ketiga, standar dan sertifikasi. PLN berharap adanya standar dan sertifikasi yang jelas untuk produk dan teknologi hidrogen. Hal ini penting untuk memastikan keamanan, kualitas, dan juga interoperabilitas produk hidrogen, serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor. Yang keempat adalah pengembangan infrastruktur. PLN berharap adanya dukungan pemerintah dalam pengembangan infrastruktur hidrogen seperti Jargas, jaringan gas, fasilitas penyimpanan, stasiun pengisian bahan bakar, dan lainnya. Infrastruktur yang memadai akan mendukung pertumbuhan sektor hidrogen dan juga memperluas aksesibilitas hidrogen bagi masyarakat. Yang kelima, penelitian dan pengembangan. PLN berharap adanya dukungan pemerintah untuk pendidikan, penelitian, dan pengembangan teknologi hidrogen. Investasi dalam penelitian dan pengembangan akan mendorong inovasi dan juga meningkatkan efisiensi produksi hidrogen, sehingga dapat menurunkan biaya dan juga meningkatkan daya saing industri hidrogen di Indonesia. Yang keenam, kolaborasi dan juga kemitraan. PLN berharap adanya regulasi yang mendorong kolaborasi dan juga kemitraan antara pemerintah, swasta, dan lembaga penelitian dalam pengembangan sektor hidrogen. Kolaborasi ini yang baik yang akan mempercepat pengembangan dan juga implementasi teknologi hidrogen di Indonesia. PLN percaya bahwa dengan regulasi yang tepat dan juga mendukung akan menjadi kunci keberhasilan pengembangan sektor hidrogen di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas, insentif yang menarik, dan juga dukungan pemerintah yang kuat, PLN optimis bahwa Indonesia dapat menjadi pemain utama ya dalam industri hidrogen global dan juga dapat memanfaatkan potensi hidrogen untuk mencapai target net zero emission atau NZE serta membangun ekonomi yang berkelanjutan.